2024 dibagi 2 sama dengan 1012 2024. Jadi hasilnya adalah B. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Valentinus Laya di channel Laya Calon Guru, channelnya para guru. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin berbagi lagi dengan teman-teman tentang pecahan yang nilainya cukup besar dan membutuhkan penalaran yang tinggi untuk menyelesaikan soal ini. Jadi soal ini teman-teman berasal dari teman atau saudara yang ingin mengikuti CPNS tahun ini, yang akan ujian nantinya pada bulan Oktober atau pada bulan November. Jadi komunikasi kami seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, soal ini membutuhkan daya penalaran yang tinggi sehingga agar bisa kita selesaikan. Tapi sebenarnya teman-teman, soal ini tidak sulit. Tapi kalau kita lihat sepintas ini agak sulit. Jadi oleh sebab itu teman-teman, saya berbagi cara bagaimana supaya kita bisa lebih cepat dalam mengerjakan soal yang seperti ini apabila kita temukan nanti pada SKD CPNS 2024 ini. Jadi oleh sebab itu jangan di skip video ini, silakan di like, di subscribe sehingga apabila saya mengupload video baru bisa mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi dari saya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Nah, oke teman-teman, baik, ikuti video ini sampai selesai sehingga teman-teman nanti paham apa yang saya maksud dari cara cepat yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jadi tetap semangat, berikut videonya. Baik teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya saya mendapatkan kiriman soal dari teman atau saudara, yang mana soalnya seperti ini. X sama dengan 1/2024 dikurang 2/2024 ditambah 3/2024 dikurang 4/2024, yang terakhir 2023/2024. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini adalah soal pecahan. Nah, di sini di soal ini yang dicari adalah nilai X. Berarti nilai X adalah operasi semua bilangan tersebut ya. Jadi pertama kita kurangkan, lalu kita tambahkan, lalu kita kurangkan lagi. Nah, kalau kita pakai cara pecahan teman-teman, maka ini dalam mengerjakan soal seperti ini kita akan menyita waktu yang banyak. Sedangkan kita dalam mengerjakan soal ketika tes CPNS itu maksimal diberikan waktu 1 menit. Jadi kalau boleh di bawah itu, di bawah 1 menit. Jadi teman-teman, kalau menemukan soal seperti ini, saya sarankan pakai trik cepat. Jadi trik cepatnya teman-teman, kita fokus di angka yang terakhir, teman-teman ya. Di angka yang terakhir sini, ini. Maka kita perhatikan, teman-teman, di sini yang perlu kita cari adalah hanya pembilang saja ya, pembilang yang kita cari. Sedangkan penyebutnya sudah ada, karena semua penyebutnya sama. Jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya dan kita kurangkan. Nah, kalau kita kurangkan sesuatu dan kita tambahkan, maka akan menyita waktu banyak. Jadi cara yang tercepatnya teman-teman, trik cepatnya, penyebutnya ini kita bagi 2 ya teman-teman ya. Berarti 2024 dibagi 2 ya, sehingga menghasilkan angka 1012. Ini adalah pembilangnya ya. Ini pembilangnya teman-teman, sehingga kita temukan hasilnya adalah 1012 per 2024. Nah, pertanyaannya positif atau negatif? Kalau di sini positif teman-teman, maka otomatis hasilnya adalah positif. Jadi jawabannya adalah B. Jadi timbul pertanyaan teman-teman, apakah cara seperti ini memang sudah benar dan valid? Sudah benar teman-teman ya. Tapi jawaban saya sebagai yang bisa berbagi dengan teman-teman, untuk lebih memahami teman-teman, kita sederhanakan angkanya ke soal yang lain. Jadi teman-teman jangan di skip videonya, silahkan ikuti sampai terakhir sehingga teman-teman nanti paham kenapa bisa dibagi 2 saja ya, dibagi 2. Jadi tidak perlu pakai operasi pecahan. Baik teman-teman, ini saya ada soal
yang sudah saya sederhanakan sendiri, mirip dengan soal yang diberikan oleh teman tadi. Jadi di sini teman-teman pembilangnya adalah sampai 9 dan penyebutnya sampai 10 ya. Di soal yang sebelumnya yang sebelah sini yang terakhir adalah 2023 per 2024. Sedangkan di sini saya sederhanakan menjadi 9 per 10. Jadi kalau kita buat trik matematika teman-teman sesuai dengan cara pengurangan pecahan dan penambahan pecahan. Jadi ini caranya seperti ini, cara cepatnya teman-teman. Seperti ini, karena semua penyebutnya sama, maka kita tinggal mencari pembilangnya. Berarti 1 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 1. Ini 3 dikurang 4, negatif 1. 5 dikurang 6, negatif 1. 7 dikurang 8, negatif 1. Tersisa yang 9 per 10. Kalau kita jumlahkan teman-teman, ini 1, 2, 3, 4, sehingga menghasilkan negatif 4 per 10. Sisa yang ini berarti kita tambahkan menjadi tambah 9 per 10. Ini kita operasikan, berarti 9 dikurang 4 menjadi 5 per 10. Ya, seperti teman-teman. Sehingga hasilnya adalah D. Tadi saya katakan bahwasanya kita fokus di soal pertama, saya katakan bahwasanya kita fokus di angka terakhir. Jadi kita coba di sini kita fokus di angka terakhir. Di sini ada 9 per 10, 9 per 10. Maka angka 10 kita bagi 2. Angka 10 kita bagi 2 menghasilkan 5. Ya, menghasilkan 5. Maka ini adalah pembilangnya. Berarti 5 per 10. Jadi sama teman-teman. Ini sama. Jadi tidak perlu susah-susah, kita fokus di angka terakhir. Kita coba di berikutnya teman-teman. Nah, di sini kita punya soal lagi teman-teman. Nah, jika diketahui X sama dengan 1 per 14, jadi penyebutnya hanya sampai 14. Jadi di sini yang angka terakhirnya adalah 13 per 14. Ya, kita fokus ini. Tadi saya katakan bahwasanya kita fokus di angka terakhir, berarti 13 per 14. Ya, yang 14 kita bagi 2, menghasilkan angka 7. Ya, 7. Berarti penyebutnya adalah 14. Apa tandanya? Positif. Di sini positif karena ini adalah positif teman-teman. Jadi hasilnya adalah ini. 7 per 14. Hasilnya B. Ya, seperti itu teman-teman. Sangat cepat. Kalau kita pakai cara matematika, ya, kita coba. Ini 1 dikurang 2, negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Tersisa yang ini teman. Oke. Kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Negatif 6 per 14. Ditambahkan dengan 13 per 14. Berarti tambah 13 per 14. Menghasilkan berapa? 13 dikurang 6. Berarti 7 per 14. Jadi sama teman. Jadi sangat mudah hasilnya. Ini sangat mudah caranya. Jadi kita fokus di angka yang terakhir. Coba kita perhatikan tadi bilangan yang 2024. Ini kita fokus di sini. Dengan catatan ini adalah bilangan genap. Berarti 2024 dibagi 2. Menghasilkan sama dengan 1012. Ya. Berarti ini sudah dapat pembilangnya, berarti penyebutnya berapa? 2024. Jadi hasilnya adalah B. Oke, demikian saja teman-teman untuk soal yang kiriman dari teman tadi atau saudara kita yang sedang mengikuti CPNS untuk tahun ini. Mudah-mudahan lulus dan bisa menjawab soal-soal yang seperti ini nanti dalam waktu 5 detik saja ketika sedang ujian tes. Nah, timbul pertanyaan teman-teman, bagaimana kalau misalnya pembilangnya adalah berangka ganjil? Nah, misalnya seperti ini. 2022 per 2023. Ya, bagaimana kalau seperti ini? Jadi caranya teman hampir mirip tapi beda tipis. Oke. Jadi jangan di skip. Silakan diikuti video ini, kita coba
Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya bagaimana kalau penyebutnya adalah ganjil. Tadi genap, sekarang ganjil. Jadi biasanya seperti ini teman. Ya. Di sini kita punya soal nih 1 per 11 ya, dikurang 2 per 11, berarti ini pembilangnya, penyebutnya adalah ganjil, sampai di 10 dikurang 10 per 11. Oke. Jadi kalau cara trik seperti ini teman-teman, sama, kita fokus di angka terakhir. Kita fokus di angka terakhir, tetapi yang kita bagi dua adalah pembilangnya teman-teman. Yang di atas ini yang kita bagi dua. Oke, kita coba. Berarti 10 dibagi 5, 10 bagi 5, 10 dibagi 2. 10 bagi 2 berarti menghasilkan 5, dan penyebutnya adalah 11. Apa tandanya? Negatif. Ini teman. Oke, berarti kita dapatkan hasilnya negatif 5 per 11. Jawabannya adalah B. Kalau kita pakai cara matematika, oke, kita coba cara matematika. Jadi ini 1 dikurang 2, negatif 1. 3 dikurang 4, negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Sampai di sini negatif 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5 per 11. Ini kalau angkanya sederhana. Nah, bagaimana kalau misalnya angka puluhan? Angka lebih besar lagi, sama caranya. Teman-teman, sama caranya, kita fokus di angka terakhir. Seperti ini teman-teman, ini. Oke, kita fokus di angka terakhir, seperti negatif 14 per 15. Oke, yang di atas kita bagi 2. Oke, berarti mendapatkan 7 per 15. Apa tandanya? Negatif. Berarti hasilnya adalah D. Ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami atau terlalu cepat. Oke, kalau kita coba secara apa? Secara matematika. Kita coba, berarti ini 1 dikurang 2, negatif 1. 3 dikurang 4, negatif 1. 5 dikurang 6, negatif 1. 7 dikurang 8, negatif 1. 9 dikurang 10, negatif 1, dan seterusnya. Ya. Negatif 1, negatif 1. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti negatif 7 per 15. Sama hasilnya. Oke, jadi jawabannya adalah bagaimana kalau angka yang besar teman-teman? Sama. Ya, sama caranya. Kita coba ini. Berarti kita fokus di angka yang terakhir tadi saya bilang. Yang berarti pembilangnya kita bagi dua. Berarti negatif 2024 per 2025. Pembilangnya kita bagi dua. Menghasilkan berapa ini? Berarti kita dapatkan 1012 per 2025. Negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 1012 per 2025. Kita dapatkan hasilnya adalah mana ini? E. Ya, jawabannya adalah E teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sampai ke akhir. Dan untuk menguji pemahaman teman-teman, silakan dikerjakan soal nomor 7 dan soal nomor 8. Nanti jawabannya dikirimkan di kolom komentar. Terima kasih sudah bersama saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel kita sehingga channel ini semakin berkembang dan saya juga semakin semangat dalam membuat soal sehingga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi CPNS tahun ini. Semoga yang sudah mengikuti bisa lulus CPNS tahun ini. Tetap semangat, salam guru.